Mari yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. One, two, three, go. Sama-sama katakan, marilah semua sisihkan lelah, bergerak maju, jangan hanya berandai. Kobarkan semangat, jangan berlelah di detaknya, beri jiwa-jiwa merah dan penebusanmu tadi dibuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan keselamatanmu hingga siap lutut bertelur, semua lidah kan mengaku Yesus. Sama katakan, marilah semua sisihkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa merah penebusanmu tadi nubuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Oh maju keselamatan, teluh semua lidahkan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Tepuk tangannya di atas kepalanya, come on. Asik. Katakan namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Katakan kami bersuka, kami angkat suara kami. Amin. Bagimu Raja teragung selamanya. Sama-sama katakan,
boleh berganti dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Angkat tanganmu. Yang terbesar, kau terbesar, kekal selamanya. Katakan, hanya kau yang terdahsyat, kau terdahsyat, Yesus namanya, kau terbesar. Oh, Yesus, Yesus. Oh, namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja, berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu, Raja terangku selamanya. Kau tak terbandingkan, boleh berganti dunia. Kebenaranmu ubahkan segalanya. Hanya kau yang terbesar. Oh, kekal selamanya. Hanya kau, oh kau terdahsyat. Katakan Yesus, Yesus namanya, kau terbesar. Terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu, Tuhan. Kebenaran-Mu membebaskan, Ubahkan segalanya. tak Terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, Ubahkan segalanya. Hanya kau yang terbesar, kau terbesar. kekal selamanya. Hanya kau yang terdahsyat, kau terdahsyat, Yesus namanya, kau terbesar. Oh, Yesus, Yesus. Shalom Army of God. Shalom Army of God sekali lagi ya, biar lebih semangat lagi. Betul banget. Shalom Army of Army of God. God. Shalom semuanya. Wah, hari ini spesial banget ya, kita pakai merah putih semua. Ya, Dan betul hari banget. ini pasti ada hal lain yang lebih spesial lagi ya Jun ya. Yes, betul banget. Yang spesial adalah kalian semua. Bagi kalian semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Maus Siaran Jabodetabek, kami mau mengucapkan welcome home. Kita sama-sama ucapkan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home buat teman-teman semua. Nah, kami percaya bahwa gereja bukan hanya sebuah gedung ibadah, tapi gereja juga adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu kami mau mengundang Anda semua untuk mengikuti Connect Group. Apa itu CG? CG adalah komunitas orang percaya yang bisa menghubungkan kita semua dan juga Tuhan. Amin.
Amin. Nah, dan juga saya mau menyambut bagi teman-teman yang mau mengikuti CG, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV atau gadget kalian. Dan juga saya mau menghimbau bahwa CG masih berjalan secara online. Oke, nah setelah ini kita akan memberikan persembahan misi juga karena ini adalah minggu ketiga setiap bulannya. Nah persembahan misi ini akan digunakan untuk perkembangan gereja lokal Jabodetabek. Nah buat kalian yang ingin mempersembahkan persembahan misi bisa memberikan persembahan misi ini ke nomor rekening yang tertera pada layar TV atau gadget kalian. Oke, mari sama-sama kita berdoa, kita bawa persembahan misi kita. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kalau kami mau memberikan persembahan misi ini, biarkanlah persembahan ini dapat menjadi ya Tuhan bentuk partisipasi kami ya Tuhan, bentuk berkat yang kami berikan ya Tuhan untuk pengembangan gereja-Mu ya Tuhan di Jabodetabek ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam nama Yesus kami sedang berdoa. Amin. Amin. Oke, dan yang terakhir, minggu depan ibadah akan tetap dilaksanakan secara online. Jadi pastikan diri Anda tetap ikut ibadah dan ajak teman-teman yang lain. Yes, Oke. betul banget. Harus ajak teman-teman kalian semua untuk Biar mengikuti rame, ibadah biar kita. rame ya, Dan Jen, ya. CG kita juga betul ya kan Singgi? banget. Oke. Nah, itu aja informasi hari ini. Selamat beribadah dan happy Sunday. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Selamat datang bagi yang baru join. Welcome home. Jangan lupa untuk ikut CG, karena CG rumah kita bersama. Cara joinnya sangatlah gampang. Tinggal buka HP dan klik Instagram. Sekarang bagi yang rumahnya di Jakarta bisa menghubungi Instagram ini. Yang di Tangerang dan sekitarnya bisa menghubungi Instagram itu. Senangnya pasti pada kepo sama newsnya. Jadi ayo kita lihatlah langsung. Namaku Suli, mau minta maaf, suara aku emanglah sangat fales. Oke. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas My Spiritual Journey 2. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kelas MSJ 2. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 22 Agustus dan 29 Agustus 2020. Bagi Anda yang telah lulus MSJ 1 dan telah memiliki nomor induk jemaat atau NIJ, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas MSJ 2 atau kelas susulan MSJ 2. Mari segera daftarkan diri Anda. Bagi kalian Jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God Online Service yang diadakan setiap minggunya khusus bagi kalian Augetin dan Youth Gereja Marsharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan, atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Akan diadakan Eagle Kids Bible Study for Kids and Parents bersama Pastor Philip Mantova secara online pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Bible Study ini terbuka untuk anak-anak mulai dari grade 3 ke atas. So, bagi kalian yang memiliki adik, keponakan, atau kerabat dengan rentang usia tersebut, kami menghimbau kalian untuk mendorong mereka agar mendaftar dan mengikuti Bible Study ini. Link Bible Study dapat kalian lihat seperti yang tercantum di layar televisi atau gadget kalian. Sampai jumpa di Eagle Kids Bible Study.
Pasti pada capek denger Suli, jadi Suli mau kasih sebuah pantun. Ada ketupat, ada rambutan, selamat menyambut kemerdekaan. Aku capek teman-teman. Kami ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Gereja Marsron Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Bye-bye. Making disciples, transforming lives. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Kami haus akan Engkau. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, Kau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan dengan hatimu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Oh, bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, Engkau termulia. Oh, Engkau termanis. Oh, Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Oh, Engkau terindah dan Engkau termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Oh, Engkau terindah, Engkau terindah, Engkau termegah, oh, bermulia, oh, Engkau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat denganmu.
Kami rindu diam di hadirat-Mu, karena Engkau yang termanis bagi kami, ya Tuhan. Oh, Syarakataya Rama, Roh Kudus hadirlah sekarang. Kami mengundang-Mu Tuhan di dalam hati kami. Oh jamalah, oh jamalah, Syarakataya. Kami haus akan Engkau, ya Raya. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, Kau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Engkau Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh ku sembah,
hari dalam hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti mengakui bahwa hanya Engkau satu di hidup kami. Bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami percayai, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami agungkan seumur hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami datang dengan hati yang haus, kami datang dengan hati yang lapar, jauh lebih haus, jauh lebih lapar Tuhan dari hari-hari kemarin Tuhan. Kami mengakui dengan mulut kami betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Betapa kami merindukan hadirat-Mu, betapa kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Hadir di tempat ini Tuhan, saat ini hadir di setiap kamar kami, hadir di setiap rumah kami hari ini Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu, bukakan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan, nyatakan perkara-perkara yang baru dalam kehidupan kami. Ajari kami orang-orang muda ini Tuhan jalan-jalan-Mu, supaya kami hidup lurus di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, tapi hidup kami lurus di hadapan Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap hati, Engkau yang berbicara kepada setiap hidup kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan siap diberkati katakan amin. Thank you tim PAW. Shalom. Tidak terasa besok kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita terus berdoa sebagai orang-orang muda, mari kita terus berdoa supaya Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bukan cuma berdoa, tapi sebagai orang-orang muda kita juga bisa melakukan bagian kita dengan sangat baik, mengambil peran yang besar bagi bangsa ini. Amin. Hari ini saya dikasih satu tema yang cukup menarik. Karena dengan tema ini ketika saya merenungkannya dan ketika saya mempersiapkannya, Tuhan sendiri banyak bicara dalam hidup saya. Karena tema hari ini mengingatkan saya tentang sebuah pondasi di dalam kehidupan kita yang perlu kita bangun. Sebelum kita membangun sesuatu dalam hidup kita, kita perlu membangun pondasi yang satu ini dulu. Berapa banyak dari kita yang ketika kita bangun tidur, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi di malam hari, kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Saya percaya setiap kita menghadapi hal itu, kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Dari pilihan yang paling sederhana sampai pilihan yang paling rumit. Dari sekedar pilihan hari ini mau makan apa, mau pakai baju apa, sampai mungkin kita diperhadapkan pada pilihan ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Aku harus pilih yang mana ya? Yang hitam, yang putih, atau aku di abu-abu? Sebelum saya kasih tahu khotbahnya tentang apa, saya mau kasih sebuah ilustrasi. Pada suatu hari, ada satu orang kaya punya teman seorang tukang bangunan. Kebetulan temannya ini sedang mengalami masalah finance gitu ya, masalah keuangan. Si orang kaya ini berkata sama temannya bilang begini, aku kasih kamu cek 2 miliar, tolong bangunkan bagiku sebuah rumah tinggal. Kemudian ketika si tukang bangunan itu menerima cek 2 miliar di tangannya, dia berpikir, gede banget 2 miliar, hanya untuk membangun sebuah rumah tinggal. Ketika si tukang bangunan itu memegang cek di tangannya, dia juga melihat kepada kebutuhan pribadinya. Lalu dia mulai berpikir, kalau uang 2 miliar ini kupakai untuk menyelesaikan masalahku pasti selesai. Akhirnya si tukang bangunan itu memutuskan untuk, udahlah aku pakai separohnya untuk urusan pribadiku. Toh si orang kaya itu juga nggak akan tahu bahan-bahan apa yang akan kupakai. Kalau aku pakai kayu yang biasa, dia juga nggak akan tahu. Kalau aku pakai semen yang biasa, dia juga nggak akan tahu. Toh semua juga akan tertutup. Akhirnya si tukang bangunan itu memutuskan untuk mengambil sebagian dari cek itu untuk kepentingan pribadinya. Singkat cerita rumah itu dibangun dan selesai. Kemudian si tukang bangunan itu datang kepada temannya dan berkata, nih udah selesai rumahmu, ini kuncinya. Si orang kaya itu berkata, oh kamu gak perlu kasih kuncinya ke saya. Karena rumah itu ku berikan untukmu. Ketika si tukang bangunan itu mendengar bahwa rumah itu diberikan untuknya, betapa terkejutnya dia. Dan dia mulai berpikir begini, aduh aku nyesel ya,
Kalau aku tahu rumah ini diberikan untukku, aku pasti akan memakai semua bahan bangunan yang terbaik. Aku pasti akan isi dengan interior terbaik. Aku pasti akan bangun rumah ini sebaik mungkin karena aku yang akan tinggal di situ. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia sudah downgrade semuanya dan dia sudah habiskan uangnya untuk kepentingan pribadinya. Masalah si tukang bangunan ini bukanlah masalah finansial yang dihadapi sebenarnya. Tapi masalah utama si tukang bangunan ini ketika dia membangun rumah itu adalah dia tidak mempunyai integritas. Dia tidak mempunyai kejujuran di dalam dirinya. Dia tidak mempunyai integritas yang harus dia pegang. Itu yang membuat dia kehilangan berkat yang seharusnya dia terima. Saya memberi judul khotbah hari ini, The Secret of Integrity. Kita akan belajar sama-sama tentang integritas. Kita akan belajar sama-sama tentang mempunyai kehidupan yang berintegritas. Saya berdoa supaya khotbah ini bisa membekali kita. Siapapun kita, di posisi apapun kita, baik kita pemimpin atau kita bukan pemimpin, integritas adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang percaya. Banyak dari kita pasti sudah sering dengar tentang integritas. Integritas adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita boleh jadi pemimpin yang punya visi yang besar. Kita boleh jadi pemimpin yang punya strategi yang jitu untuk menggenapi visi. Kita boleh jadi orang yang punya 1000 mimpi. Kita boleh jadi orang yang punya bakat dan talenta yang sangat amat banyak. Tapi kalau kita tidak punya integritas, maka kita tidak akan pernah mencapai potensi tertinggi yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Integritas harus menjadi pondasi hidup yang kita bangun lebih dulu sebelum kita membangun sesuatu di atasnya. Sebelum kita meraih setiap janji Allah yang disediakan dalam kehidupan kita, kita harus membangun hidup kita di atas pondasi integritas. Lalu apa itu integritas? Merriam-Webster Dictionary menerjemahkan integritas sebagai suatu keadaan yang utuh dan tidak terbagi. Kalau saya mau kasih pengertian yang agak lebih dalam, integritas adalah sebuah keadaan hati yang utuh dan tidak terbagi, keadaan sebuah karakter yang utuh dan tidak terbagi. Integritas adalah hidup di dalam kejujuran, ketidakmunafikan, nggak berwajah dua, dan tulus. Orang-orang dengan integritas akan melakukan apa yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Orang-orang dengan integritas akan memberikan yang terbaik sekalipun tidak ada orang yang memuji dia. Orang-orang dengan integritas adalah orang-orang yang akan berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Waktu kita menerima kembalian, waktu kita pergi ke supermarket kita terima kembalian lebih banyak 5.000 perak. Lalu kita udah sampai mobil, mobilnya udah jalan, udah ngelewatin satu lampu merah, baru kita ingat, kembaliannya lebih 5.000. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berkata, thank you Jesus for your blessing, akhirnya uang parkir hari ini gratis? Atau kita memutuskan untuk putar balik, kembali ke supermarket itu, kembali ke kasirnya dan berkata, Bu, uangnya tadi kembaliannya lebih 5.000, ini saya balikin. Waktu kita nyetir mobil di malam hari atau kita naik motor malam hari, sebentar lagi lampu kita lagi nyetir gitu ya. Di depan kita ada lampu merah. Hijaunya sebentar lagi berubah jadi merah. Apakah kita akan memelankan motor kita dan berhenti ketika lampu itu berubah merah? Atau kita akan injek gas lebih kenceng dan kita akan langgar lampu lalu lintas? Waktu kita bangun kesiangan, seharusnya kita kuliah kita bangun kesiangan. Apakah kita dengan rela hati akan mengorbankan jatah izin kita? Atau bilang aja aku sakit supaya jatah izinku gak hilang. Orang-orang banyak hal dalam kehidupan kita, setiap hari dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan itu sedang menguji integritas kita. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan sedang menguji kita apakah kita ini sedang melakukan hal yang benar atau tidak. Apakah kita adalah orang-orang yang berintegritas atau tidak? Apa yang Alkitab katakan tentang integritas? Titus 2 ayat 7 berkata demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur
dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Versi NLT-nya berkata begini, and you yourself must be an example to them by doing a good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Alkitab mengatakan everything you do reflect the integrity. Apapun yang kamu lakukan mencerminkan sebuah integritas. Kita tahu cermin ya, kalau kita bercermin, cermin itu akan memberikan gambaran yang nyaris sempurna tentang keadaan kita yang sebenarnya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan mau kita merefleksikan integritas. Tuhan mau integritas itu tercermin sempurna di dalam diri kita. Tuhan mau integritas itu kelihatan, Tuhan mau integritas itu nyata dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Apakah itu jujur dan tulus? Masalahnya, ada banyak orang mulai meninggalkan integritas hari-hari ini. Kalau kita lihat sosial media, beberapa waktu lalu saya buka sosial media, lalu ada satu berita tentang satu orang berbuat baik, dia menemukan uang sekian ratus juta, lalu dia kembalikan kepada pemiliknya. Lalu berita itu terblow up. Banyak orang memuji dia dan berkata, aduh kamu baik banget sih. Orang seperti kamu itu jarang loh sekarang. Wah banyak banget orang memuji dia dan banyak media meliput dia gitu ya. Dikatakan orang ini mengembalikan uang yang dia temukan dan lain-lain. Padahal mungkin ya orang yang menemukan uang itu mungkin dia berpikir dalam hati. Loh aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku menemukan sesuatu yang bukan milikku, ya harus ku kembalikan. Tapi media memblow up-nya dan semua orang memujinya. Kenapa? Karena integritas sudah sangat langka. Karena integritas langka, makanya orang dengan integritas semakin dicari. Kenapa integritas menjadi langka dan sulit ditemukan hari-hari ini? Karena kita hidup di tengah karena kita hidup di tengah zaman di mana semua orang memilih untuk kompromi. Integritas menjadi langka karena kita hidup di tengah zaman, di tengah masa di mana orang-orang memilih untuk kompromi. Musuh utama dari integritas adalah ketika kita mulai menurunkan standar kebenaran kita dan meninggalkannya dan mulai mengkompromikan kebenaran dengan alasan klasik. Kita punya alasan klasik begini. Banyak dari kita mungkin gitu ya, punya alasan klasik begini. Kan semua orang juga melakukannya, bukan cuma aku. Justru aneh dong kalau orang lain melakukannya dan aku nggak melakukannya. Atau alasan, ya karena beginilah sekarang. Karena beginilah umumnya yang terjadi sekarang. Beginilah umumnya yang dilakukan orang-orang. Makanya saya juga lakukan. Tanpa sadar, kita bisa mulai kehilangan integritas kita ketika kita mulai mengkompromikan hal-hal yang kecil. Kita menganggap bahwa hal-hal yang kecil itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Ah cuma uang kembalian 5.000, dia juga gak akan kerasa kalau hilang. 5.000 juga aku terima gak ngefek apa-apa dalam hidupku, cuma bisa buat bayar parkir. Aduh ini kan udah malam, gak ada orang, gak ada polisi, aku langgar lalu lintas juga gak akan ada yang rugi. Atau itu kan jatah izinku, aku bolos juga dosen juga gak akan rugi apa-apa. Kadang kita mengkompromikan hal-hal kecil dalam hidup kita setiap hari dan kita lupa bahwa ada satu pribadi yang terus memperhatikan kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhan memperhatikan kehidupan kita setiap hari. 2 Tawarikh 16 berkata demikian, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Setiap hari Tuhan menjelajah seluruh bumi, memperhatikan kehidupan kita satu demi satu. Untuk apa dia menjelajah seluruh bumi? Dilanjutkan di ayat itu, untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Untuk melimpahkan, untuk siap melimpahkan berkatnya, melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mengkompromikan uang 5.000 perak, ketika kita mengkompromikan beberapa detik lampu lalu lintas itu, kita sedang kehilangan berkat Allah yang besar yang Dia sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin
Mungkin kita mulai menyadari gini, kok hidupku gini-gini aja ya? Kok aku gak dipromosiin ya? Kok rasanya setiap hari ada kesulitan demi kesulitan, ada masalah demi masalah menghambat hidupku. Ketika kita lihat muaranya dari mana semua itu berasal, ternyata berasal dari ketika kita kehilangan integritas dalam diri kita. Kadang kita punya banyak alasan untuk membenarkan tindakan kita. Bahkan ketika tindakan itu keliru, kita mulai tawar-menawar dengan integritas kita. Dan malah banyak yang berakhir dengan persetujuan di dalam dirinya untuk melakukan hal yang keliru. Kalau kita ada di posisi demikian, kalau kita ada di posisi diperhadapkan pada pilihan demi pilihan, ingatlah bahwa Tuhan mengawasi hidup kita. Tuhan melihat setiap hidup kita satu demi satu. Tahun 1800, sekitar 1800-an, ada satu istilah yang sangat populer, diawali dari buku tulisan Charles Sheldon, tentang apa yang akan Yesus lakukan. Istilah itu adalah WWJD, What Would Jesus Do? Buku itu keluar, lalu WWJD menjadi populer di tahun 1800-an. Kemudian di tahun 1990-an, WWJD muncul di Amerika. Gerakan ini mengajak semua orang Kristen, khususnya anak-anak muda, untuk hidup seperti Yesus hidup. Berpikir seperti Yesus berpikir. Jadi sebelum mereka bertindak sesuatu, WWJD. Apa yang akan Yesus lakukan ya? Kok dia diperhadapkan pada uang kembalian yang lebih 5.000? Apa yang akan Yesus lakukan ya? Kalau dia diperhadapkan pada lampu lalu lintas yang beberapa detik lagi berubah, apakah dia akan gas atau dia akan berhenti? Apa yang akan Yesus pilih ya? WWJD. Ketika mereka berpikir WWJD, mereka akan memikirkan apa yang benar. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin mengambil pilihan yang salah. Integritas Yesus teruji ketika dia ada di padang gurun. Ketika dia dicobai di padang gurun sendirian. Tidak ada siapapun. Iblis datang untuk mencobai dia. Disitulah dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas. Tuhan mengawasi kita setiap hari. Dia menantikan kapan dia bisa mengangkat kita naik. Dia menantikan kapan dia akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Tapi semuanya tergantung bagaimana kita hidup di dalam integritas kita setiap hari. Lalu bagaimana kita bisa menjaga kehidupan yang berintegritas? Saya akan berikan 3 poin bagaimana caranya kita menjaga kehidupan yang berintegritas. Yang pertama adalah set your value. Set your value, tentukan value yang kita pegang. Tentukan value apa yang kita mau hidupi dalam kehidupan kita. Value atau nilai yang kita pegang akan memberitahu kita ini orang seperti apa. Value yang kita pegang akan ngasih tahu kita ini akan jadi orang yang seperti apa. Value yang kita pegang akan memberikan kepada kita pedoman, keharusan atas setiap tindakan yang kita ambil. Value yang kita pegang haruslah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Haruslah sesuatu yang kita junjung tinggi. Ketika itu penting dan ketika itu kita junjung tinggi, maka kita akan menghidupi setiap value yang kita pegang. Untuk membangun integritas itu perlu value. Seberapa besar kita mengukur diri kita, seberapa dalam kita menetapkan standar dalam diri kita. Semakin kita menetapkan standar yang tinggi untuk hidup kita, maka semakin tinggi value yang harus kita pegang. Bagaimana caranya kita sebagai orang-orang percaya menetapkan value dalam hidup kita? Sebagai anak Tuhan, untuk membangun value, untuk set value dalam diri kita, itu dimulai dari pengetahuan dan pengenalan kita akan firman Tuhan. Dibangun dari itu dulu. Semakin dalam kita menggali firman Tuhan, maka kita akan semakin peka untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengenal hatinya, semakin kita akan mengenal pribadinya, semakin kita akan mengenal apa yang dia mau untuk kita lakukan, semakin kita akan mengenal apa yang harus kita kerjakan dan tujuan apa yang akan kita ambil. Mengenal pribadi Allah akan membuat kita sulit untuk berkompromi. Semakin kita mengenal Allah, semakin sulit bagi kita untuk kita memilih pilihan yang salah dalam kehidupan kita. Daniel pasal 1,
menceritakan tentang 4 orang anak muda yang dibawa ke Babilonia. Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. 4 orang muda yang dipindahkan dari tempat tinggalnya dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Di sana mereka dipilih karena mereka anak-anak bangsawan, mereka dipilih dan ditetapkan kepada mereka untuk makan makanan dari santapan raja. Tapi dikatakan di Daniel pasal 1, Daniel dan teman-temannya berketetapan. Mereka punya ketetapan hati yang tidak tergoyahkan oleh apapun, itu integritas. Mereka berketetapan untuk tidak memakan makanan dari santapan raja. Mereka memilih makan sayur dan air putih untuk diminum. Dan Tuhan mengangkat mereka tinggi. Daniel pasal 3 menceritakan tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. 3 orang yang memegang value untuk tetap hidup dalam kebenaran. Apapun resiko yang harus mereka ambil. Ketika Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk menyembah patung buatan raja, Sadrah, Mesak, dan Abednego berketetapan untuk tidak menyembah Allah lain selain Allah yang mereka kenal. Sekalipun resikonya adalah mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketetapan hati. Mereka punya value yang tinggi di dalam hidup mereka. Mereka punya value kekudusan, value yang besar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan mengangkat mereka tinggi. Apa saja value yang kita pegang hari ini? Setiap kita punya value, setiap kita punya nilai masing-masing yang kita pegang dalam hidup kita. Kejujuran, keberanian untuk mengatakan hal-hal yang benar, ketidakmunafikan, ketulusan, kekudusan. Tuliskan value Anda. Nanti setelah firman Tuhan ini selesai, setelah ibadah AOG ini selesai, ambil waktu sebentar untuk tuliskan value dalam hidupmu. Tuliskan di Alkitabmu atau di mana yang kamu bisa lihat dan kamu bisa mengingatkan dirimu setiap hari. Dan mulailah hidup di dalamnya. Mulailah melakukannya setiap hari ketika engkau diperhadapkan pada pilihan demi pilihan untuk mengambil pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Ingatlah kepada value yang kamu pegang. Yang kedua adalah set your responsibility. Setelah value, kita perlu menetapkan tanggung jawab di area hidup kita. Integritas selalu berbicara tentang tanggung jawab. Integritas tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apakah perkataan dan perbuatan kita sepadan? Apakah yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan? Atau justru apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan? Kalau kita adalah seorang pemimpin CG dan kemudian suatu hari kita mengajar anak-anak kita tentang kasihi orang tuamu, hormati orang tuamu. Mereka adalah orang tua yang terbaik yang diberikan Allah dalam hidupmu. Lalu ternyata si pemimpin CG itu bahkan tidak pernah punya waktu untuk mengasihi kedua orang tuanya. Tidak pernah punya waktu untuk dihabiskan dengan orang tuanya. Perkataan kita dan perbuatan kita harus berjalan sepadan. Integritas berarti gini loh, apa yang kita katakan di luar sana harus terdengar lebih dulu di dalam. Harus bisa dirasakan lebih dulu di dalam, dirasakan lebih dulu oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan kita harus lebih excellent ketika kita ada di dalam dibandingkan dengan kita di luar. Dua-duanya harus excellent. Tapi ketika kita di dalam, integritas itu harus lebih kelihatan dan lebih terdengar. Daud dalam Mazmur 101 ayat 2 berkata demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Versi NLT-nya berkata demikian. I will be careful to live a blameless life. When will you come to help me? I will lead a life of integrity in my own home. Daud mengatakan aku akan memimpin hidupku di dalam integritas di dalam rumahku sendiri. Di rumahku sendiri. Integritas itu akan selalu dimulai di area-area paling pribadi dalam kehidupan kita. Integritas selalu dimulai di tempat tersembunyi ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Waktu kita sendirian, tidak ada anak-anak CG kita, waktu kita sendirian gak ada pemimpin CG kita, waktu kita sendirian tidak ada orang yang melihat kita, siapa kita? Apakah kita hidup tetap lurus di hadapan Tuhan?
Atau malah sebaliknya. Suatu hari saya dan suami saya lupa udah menikah apa belum ya, saya lupa gitu ya. Tapi suatu hari kami berdua pergi ke bioskop nonton. Karena waktu itu lagi ada satu film gitu ya, muncul dan anak-anak Eagle Kids, saya gembala anak Eagle Kids. Anak-anak Eagle Kids tuh membicarakan film itu. Padahal rate-nya itu harusnya 17 tahun ke atas, tapi karena film itu membawa unsur, ada satu unsur anak-anaknya, jadi anak-anak tuh mulai berpikir bahwa film itu untuk mereka. Lalu saya dan suami saya, kami pergi ke bioskop untuk nonton dan lihat ini tuh sebenarnya film apa gitu. Film keluarga atau bukan. Kami pergi, kami nonton, dan waktu film itu dimulai, saya langsung nundukin kepala. Karena film itu diawali dengan kata-kata kotor, di menit pertama langsung penuh dengan adegan-adegan ala film Hollywood, perbuatan-perbuatan yang kurang enak dilihat gitu ya. Jadi 5 menit di dalam tuh saya banyak nunduknya daripada nontonnya. Kemudian waktu saya sedang, hati saya sudah mulai gak enak gitu ya. Ini kok film begini ya? Kemudian 5 menit itu, sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hidup saya. Roh Kudus bilang begini, kamu ngajak aku nonton film ini, itu rasanya seperti ditampar pak gitu ya. Lalu saya ngomong sama suami saya, ayo kita pulang. Gitu. Itu film baru dimulai, ayo kita pulang. Lalu saya bangkit berdiri dengan suami saya, kami pulang, kami meninggalkan gedung bioskop itu. Hari itu, kalau saya renungkan, waktu saya siapkan khotbah ini, saya merenungkan, sebenarnya bisa saja saya tidak keluar dari gedung bioskop itu. Toh, waktu saya lihat sekeliling juga gak ada jemaat, gak ada orang yang kenal saya, gak ada pemimpin saya, gak ada anak-anak yang saya pimpin. Kalaupun saya nonton kan nanti juga digelapin lampunya, toh nggak akan ada orang yang memperhatikan saya juga. Kalau saya teruskan nonton, ya nggak apa-apa dong sebenarnya. Atau rugi dong, udah bayar kok nggak nonton. Sebenarnya kalau saya mau menegosiasikan atau saya mau mengkompromikan, ada banyak alasan yang akan membuat saya tetap ada di dalam gedung bioskop itu. Tapi saya bersyukur saya tidak memberikan ruang di dalam diri saya untuk berkompromi. Saya bersyukur saya waktu itu langsung meninggalkan gedung bioskop itu. Karena saya ingat, saya seorang children pastor. Apa yang saya lakukan, itu akan dilihat oleh anak-anak yang saya pimpin. Sepadan dalam perkataan dan perbuatan kita. Sepadan dari apa yang kita ajarkan kepada mereka dengan apa yang kita lakukan. Sepadan itu bagian dari integritas, sepadan dalam perkataan dan sepadan dalam perbuatan. Yang ketiga apa? Set your environment, ciptakan lingkunganmu. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan kita ini akan jadi orang seperti apa. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, sekalipun pada mulanya kita jujur, tapi kalau kita membiarkan kita tinggal di sekitar orang-orang yang tidak jujur, kita bisa jadi nggak jujur. Atau kita ini sebenarnya orang yang tepat waktu. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang nggak tepat waktu, kita akan jadi orang-orang yang ngaret juga. Kalau kita mau menjaga hidup kita tetap berintegritas di hadapan Tuhan, kita harus tentukan dengan siapa kita akan bergaul. Kita harus tentukan orang-orang siapa, model gimana yang boleh ada di sekeliling kita. Kalau kita mau jadi anak-anak muda yang berintegritas, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berintegritas. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya value yang tinggi dalam hidup mereka. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargai integritas dan menganggap itu mahal. Maka kita akan jadi orang yang berintegritas. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita setiap hari. Setiap hari, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, satu pribadi tidak akan pernah tidak melihat kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dan bagi Tuhan, integritas adalah sesuatu yang mahal. Kalau kita baca Alkitab kita, ada satu murid Tuhan Yesus yang dipuji karena integritasnya. Ketika Yesus memilih 12 murid, dia memilih Simon Petrus, dia memilih Yakobus, dia memilih Andreas, dia memilih Filipus. Dan ketika dia sampai kepada satu orang, ada satu orang duduk di bawah pohon, dan Yesus berkata kepada orang itu, inilah Israel sejati,
Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Versi bahasa Inggrisnya dikatakan ketika dia menunjuk orang itu, Yesus berkata, this is a man with complete integrity. Ini loh orang dengan integritas yang lengkap. Orang itu adalah Nathanael. Nama Nathanael disebut di kitab Yohanes, selanjutnya tidak disebut lagi karena dia disebut dengan Bartolomeus. Nathanael disebut sebagai orang dengan integritas yang komplit. Integritas penuh, Tuhan bisa melihat orang ini. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael adalah orang yang mengungkapkan kebenaran dengan belak-belakan. Tapi dia juga orang yang tidak malu untuk mengakui kalau dia salah. Tuhan memuji Nathanael. Tuhan memuji orang ini. Apakah kita juga bisa didapati seperti Nathanael? Apakah ketika Tuhan melihat kita, dia bisa berkata, kamu adalah orang muda dengan integritas. Kamu adalah orang muda, you are a man with a complete integrity. Kita pasti mau disebut seperti Nathanael. Tuhan menjunjung tinggi integritas. Karena dia juga memberikan reward bagi orang yang hidup di dalam integritas. Orang yang hidup di dalam integritas, sudah pasti orang itu adalah orang yang bisa dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Perhatikan ayat yang ini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa yang akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar? Kalau untuk urusan perkara yang kecil aja kamu didapati tidak setia dan tidak jujur. Orang yang berintegritas dalam perkara kecil, artinya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk dia dipercayakan perkara yang lebih besar. Orang yang tidak mengkompromikan hal-hal kecil, artinya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk Tuhan memberikan dia perkara yang besar. Sulit bagi Tuhan untuk mempercayakan kita harta 2 miliar, kalau untuk urusan uang 5.000 aja kita cheating, gitu ya. Sulit bagi Tuhan untuk mempercayakan kita, ngasih kita mobil yang lebih gede, lebih mewah gitu kan. Kalau kita naik kendaraan kita yang kita punya, mungkin yang naik kendaraan kita yang biasa aja kita ngelanggar lalu lintas terus. Sulit bagi Tuhan untuk mempercayakan kepada kita orang-orang yang lebih banyak untuk kita pimpin. Kalau dengan 2-3 orang yang kita pimpin saja, kita tidak melakukannya dengan kejujuran dan ketulusan dan integritas. Tuhan tidak akan memberikan perkara besar kepada orang yang tidak bertanggung jawab untuk perkara kecil. Tuhan selalu memberikan perkara besar kepada orang-orang yang setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Perhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan bagaimana kita hidup setiap hari dalam hidup kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu dengan jujur? Kalau kita tahu gitu ya, aku sudah menjaga hidupku sedemikian rupa. Aku sudah menjaga hidupku sedemikian rupa supaya aku didapati sebagai orang yang penuh dengan integritas. Maka bersiaplah untuk menerima hal yang besar dari Tuhan. Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar kepada orang yang penuh dengan integritas. Bukan hanya mempercayakan perkara besar, tapi Tuhan juga menyertai orang-orang yang dengan integritas. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang dengan integritas. Tuhan tidak akan pernah melalukan matanya dari orang-orang yang menjaga hidupnya penuh dengan integritas. Yang menjaga hidupnya tetap lurus di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak sebagai pembela kita. Tuhan yang akan bertindak untuk menjagai, melindungi dan menjauhkan kita dari kesalahan. Kejadian 20. Ada satu cerita di Kejadian 20. Kejadian 20 itu menceritakan tentang Abraham. Suatu hari, oke saya baca ya. Suatu hari Abraham berangkat ke tanah Gerar. Dia sampai di tanah Gerar dan ketika sampai di tanah Gerar, Abraham tiba-tiba memiliki sedikit ketakutan untuk mengakui bahwa Sarah adalah istrinya.
Jadi Sarah itu adalah seorang perempuan yang cantik gitu ya, Alkitab katakan dia cantik. Ketika sampai di tanah Gerar, Abraham takut mengakui bahwa ini istriku. Dia takut ada orang yang akan melukai mereka gitu ya, kalau tiba-tiba dia mengakui Sarah adalah istrinya, karena cantik sekali Sarah. Nah, ketika Abimelek mendengar bahwa ada Abraham dan dia punya saudara namanya Sarah yang cantik, maka Abimelek menyuruh orang mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau Sarah itu istrinya Abraham. Kemudian suatu malam ketika Abimelek tidur, Tuhan datang kepada Abimelek dan dia berkata, ada di ayat ini nih, ayat yang ketiga saya bacakan ya. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ayat keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah Abimelek kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Jadi suatu malam dia tidur, Tuhan datang dan bilang kamu harus mati. Bayangin kalau kita jadi Abimelek, kaget banget gitu kan, lagi tidur tiba-tiba dibilang Tuhan kamu harus mati gitu ya. Lalu Abimelek melakukan pembelaan kepada Tuhan. Abimelek berkata, Tuhan, apakah engkau akan membunuh orang yang tidak bersalah? Saya nggak tahu kalau Sarah itu istrinya Abraham. Abraham bilang Sarah itu saudaranya. Tuhan, engkau tahu aku, di ayat berikutnya, aku mengambil Sarah dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Abimelek berkata demikian kepada Tuhan. Aku ambil Sarah itu karena aku nggak tahu dan aku melakukannya karena aku tulus hati kepada dia. Tanganku suci dan bersih. Dan Tuhan berkata selanjutnya, ini loh yang disebut dengan bahwa orang-orang berintegritas tidak akan diluputkan, orang-orang berintegritas akan diluputkan Tuhan. Tuhan berkata demikian, ayat ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Perhatikan ayat ini. Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Abimelek dengan integritasnya dijagai Tuhan supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Orang-orang dengan integritas dijagai Tuhan sedemikian rupa. Orang-orang yang menjaga hidupnya tetap lurus di hadapan Tuhan akan membuat orang-orang seperti itu hidupnya tetap ada di dalam pandangan mata Tuhan. Tuhan akan meluputkannya dari segala macam celaka dan mara bahaya. Suatu hari, beberapa hari lalu tepatnya gitu ya, suami saya pergi cuci mobil. Karena ini masa-masa pandemi, jadi orang-orang yang pergi cuci mobil itu gak banyak. Suami saya pergi cuci mobil, dan gak biasanya waktu dia parkir tiba-tiba ada suara duk gitu ya. Dia nabrak mobil orang. Kemudian dia turun, dia lihat mobilnya ada baret. Dia lihat kanan kiri gak ada orang. Tidak ada orang sama sekali. Jadi itu benar-benar sepi. Bahkan gak ada satupun orang lewat. Pemilik mobilnya gak ada. Benar-benar gak ada orang. Lalu suami saya cari gitu ya. Kok gak ada orangnya? Ya udahlah aku cuci mobil dulu gitu. Dia cuci mobil, kebetulan mobil yang dia tabrak itu ada di parkiran depan tempat cuci mobil. Dia cuci mobilnya dia cuci, lalu dia cari tempat duduk yang matanya itu bisa lihat ke mobil yang dia tabrak. Jangan-jangan nanti yang punya datang gitu kan. Kemudian dia cuci mobil sekitar setengah jam, 40 menit. Tidak ada satupun orang yang datang. Mobilnya selesai dicuci, kemudian suami saya itu bingung. Pulang gak ya gitu kan. Ngapain di luar lama-lama tapi pulang gak ya? Tapi ini mobil aku tabrak barusan gitu kan. Lalu dia telepon dan dia bilang, aku pulangnya entaran ya katanya. Aku mau, dia ceritain kronologisnya lalu dia bilang, aku mau nungguin yang punya mobil dulu datang. Akhirnya dia tunggu di situ sekitar agak lama, sekitar setengah jam dia tunggu gitu. Kemudian gak lama si pemilik mobil itu datang. Lalu suami saya samperin orang itu dan berkata, Pak sorry tadi saya tabrak mobilnya. Dia tunjukin baretnya di mana. Lalu suami saya bilang, saya akan ganti. Berapa biaya perbaikan mobilnya saya akan ganti. Lalu si pemilik mobil itu lihat ke mobilnya gitu ya. Suami saya nggak bawa duit by the way waktu itu gitu kan. Jadi dia dengan iman berkata saya akan ganti gitu kan. Kemudian si pemilik mobil itu lihat ke mobilnya, terus lihat wajah suami saya, kayaknya tahu suami saya nggak bawa duit gitu ya.
Kemudian si pemilik mobil itu berkata begini, oh gak usah diganti katanya. Lalu suami saya bilang, loh jangan Pak, ini baret lumayan gitu loh baretnya. Saya gak sengaja tabrak tadi. Si pemilik mobil itu tetap berkata, gak usah diganti, gak apa-apa katanya. Suami saya bingung, loh gak apa-apa Pak, saya ganti, saya transfer, saya ganti. Pokoknya suami saya tuh ngotot, pokoknya mau ganti gitu. Lalu si pemilik mobil itu juga ngotot bilang, gak usah diganti. Akhirnya singkat cerita mereka saling mengucapkan terima kasih gitu dan mereka berpisah. Mereka berpisah lalu suami saya pulang dan dia cerita. Dan saya ingat cerita itu, integritas itu sesuatu yang kita alami loh setiap hari. Kita mengalami pilihan demi pilihan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan di saat kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan itu, disitulah Tuhan melihat kita. Apakah kita akan mengambil pilihan yang benar dalam hidup kita atau kita mengambil pilihan yang keliru dalam kehidupan kita. Tim PAW boleh naik ke atas. Saya akan tutup dengan summary ini. Setiap kita orang percaya, hidup kita tidak akan pernah bisa dilepaskan dari integritas. Integritas adalah sebuah standar hidup yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Karena integritas itu adalah sebuah pondasi bagaimana kita akan membangun kehidupan kita di atasnya. Kita mau membangun kesuksesan, kita mau membangun mimpi kita mau membangun karir kita, semuanya diawali dengan pondasi hidup kita dulu. Bagaimana kita membangun integritas di tengah dunia yang penuh kompromi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka menjadi orang yang berintegritas bukanlah sesuatu yang sulit. Karena seperti yang Zakaria katakan, bukan dengan kuatku dan bukan dengan gagahku, tapi karena roh Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita punya Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup dengan integritas. Sekalipun ketika kita memilih untuk hidup dalam integritas, akan ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Tapi kita harus tetap memutuskan hidup di dalamnya. Sama seperti Daniel, Sadra, Mesak, dan Abednego. Di balik semua resiko yang mungkin kita hadapi karena kita memilih untuk punya kehidupan yang berintegritas. Disitulah nama Tuhan siap dipermuliakan dalam kehidupan kita. Hidup dalam integritas itu bukan paksaan. Hidup dalam integritas adalah sebuah pilihan. Pilihlah untuk memulainya dengan perkara kecil. Pilihlah untuk memulai kehidupan yang berintegritas dari hal-hal kecil dalam hidup kita yang kita alami setiap hari. Karena mata Tuhan melihat kepada kita. Setiap hari matanya tertuju kepada kita. Dia melihat dan dia menantikan kapan dia bisa membawa kita naik. Kapan dia bisa membawa kita mencapai potensi-potensi yang dia sediakan dalam kehidupan kita. Dia menunggu kita setiap hari. Apakah dari ujian-ujian kecil yang setiap hari kita hadapi, apakah kita bisa melewatinya? Itu sebabnya kita harus deal di area-area di mana kita ini selalu kompromi. Kita harus deal, hati kita harus deal dengan area-area di mana selama ini mungkin kita menganggap sepele dan kita menganggap remeh. Jadi ketika nanti mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ketika dia mencari orang yang bersungguh hati kepada dia, Tuhan akan mendapati bahwa kita inilah orangnya. Tuhan mendapati bahwa kamu dan saya adalah orangnya. Dan dia akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Tutup Alkitab Anda di rumah masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan. Semua yang benar, Terima kasih Tuhan. semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua. Semua yang
semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua, oh, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari kita ambil waktu sejenak. Khotbah ini juga berbicara kepada saya ketika saya mempersiapkannya dan ketika saya merenungkannya. Sebelum saya menyampaikannya kepada Anda, Tuhan berbicara lebih dulu kepada saya. Tuhan mengingatkan saya. Tuhan kembali menyuruh saya untuk saya memikirkan tentang hidup saya. Apakah selama ini ada area-area dalam hidup saya yang saya kompromi dengan itu? Saya dealkan dengan Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan jika ada area-area dalam hidup saya yang saya berkompromi. Saya menurunkan standar kebenaran saya hanya demi sesuatu yang nilainya tidak seberapa. Siang ini saya mengajak setiap kalian datang kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan tentang hidup kita. Memikirkan kembali setiap tindakan kita. Memikirkan kembali setiap apa yang sudah kita lakukan dan katakan. Apakah ada area-area di dalam hati kita yang kita kadang masih suka kompromi? Kita berpikir bahwa tidak ada satupun orang yang dirugikan. Memang tidak ada yang dirugikan. Tapi bukankah mata Tuhan melihatnya? Mari kita datang kepada Tuhan di setiap rumah, di setiap kamar kalian masing-masing. Taruh kedua tanganmu di hatimu. Datang kepada Tuhan. Semua yang benar, Tuhan, ini kami. semua yang mulia, Jika ada hal-hal yang kau kompromikan dalam hidupmu, semua yang adil mari kita datang kepada Tuhan. dan suci, Kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua, oh semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Bapak hamba berdoa hari ini Tuhan untuk setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada. Dapati setiap mereka Tuhan adalah orang-orang muda yang penuh dengan integritas. Sama seperti Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego menjaga hidup mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Tidak peduli resiko apa yang ada di hadapan mereka. Sama seperti Nathanael yang Tuhan berkata kepadanya, "This is a man with a complete integrity." Biar hari ini Tuhan, mulai hari ini, ketika Engkau memandang kepada setiap mereka, ketika Engkau memandang kepada setiap orang-orang muda ini, Engkau dengan bangga akan berkata, "This is a man with a complete integrity." Inilah orang-orang muda dengan integritas. Orang-orang muda yang siap dipercayakan perkara yang besar oleh Tuhan.
Orang-orang muda yang siap dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Orang-orang muda yang siap Tuhan angkat naik, orang-orang muda yang siap Tuhan angkat tinggi, melampaui bahkan setiap mimpi yang berani mereka mimpikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di kamar mereka, biar hari ini Tuhan, setiap keputusan yang mereka ambil untuk menjadi orang-orang yang muda yang hidup dengan integritas, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan menjagai setiap mereka Tuhan. Luputkan mereka dari segala macam bahaya. Luputkan mereka dari segala macam masalah yang mungkin bisa menjatuhkan mereka. Karena keputusan mereka hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semua yang mulia, semua yang adil, oh dan suci, oh semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, biar Engkau ya Bapa yang menilik setiap hati kami. Tuhan, biar Kau dapati kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Kau temukan Tuhan hati kami berkenan di hadapan-Mu. Kau temukan ya Bapa kami menjadi orang-orang muda yang berbeda, yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Dan Army of God hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai-Mu dimanapun Kau berada, apapun yang Engkau alami, Roh Kudus ada bersama-sama dengan Engkau. Dan biar sungguh apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu Tuhan buat berhasil, Kau akan jadi kepala dan bukan ekor, Kau akan terus naik dan tidak turun. Kau akan jadi pemimpin-pemimpin yang besar. Kau akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. Happy Sunday.